Millati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita muliakan selaku Bapak dan sama-sama kita kami sayangi dan teman-teman sekalian. Untuk menghemat waktu, ada baiknya kita awali perkuliahan kita ini dengan ucapan basmalah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan menjadi barokah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam hal ini kita akan membahas pokok bahasan yaitu yang ketiga, masalah persepsi dalam komunikasi, yang akan dibacakan oleh kelompok 2, yaitu saudara kita Nopita. Kepada saudara kita Nopita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan makalah dari kelompok 3 yang berjudul Persepsi dalam Komunikasi Pertemuan Ketiga. Persepsi dari bahasa Latin perceptio atau percipio adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman. Persepsi adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita atau penglihatan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin percipere yang artinya menerima. Perception, jangan bacanya yang artinya bikin malu aja. Ulang dulu. Perception, bukan perception. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin percipere yang artinya jurusan kita bukan bahasa Inggris, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan. Diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Contohnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu ditanggapi berbeda oleh warganya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran interpretasi adalah inti persepsi yang identik penyandian balik decoding dalam proses komunikasi. Hal ini tampak jelas pada definisi Lahliri 1991. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses di mana kita menafsirkan data sensoris, yakni data yang diterima melalui 5 indera kita, atau definisi Lindsay dan Norma 1977. Persepsi adalah proses di mana organisme menginterpretasikan dan mengorganisir transaksi untuk menghasilkan pengalaman yang berarti tentang dunia. Ciri-ciri persepsi agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna. Ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi. A. Modalitas. Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera atau cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran,
sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya. B. Dimensi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang atau dimensi ruang. Kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain. C. Dimensi waktu. Persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain. D. Struktur konteks. Keseluruhan yang menyatu, objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Jenis-jenis persepsi proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi dibagi menjadi beberapa jenis. A. Persepsi visual. Persepsi visual didapatkan dari penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Banyak binatang yang indera penglihatannya tidak terlalu tajam dan menggunakan indera lain untuk mengenali lingkungannya, misalnya pendengaran untuk kelelawar. B. Persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. C. Persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian epidermis, dermis, dan subkutis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Sebagai alat peraba dilengkapi dengan bermacam reseptor yang peka terhadap rangsangan. Sebagai alat ekskresi untuk mengatur suhu tubuh. Sehubungan dengan fungsinya sebagai alat peraba, kulit dilengkapi dengan reseptor khusus. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsang, sentuhan, dan panas. Ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. D. Persepsi penciuman. Persepsi penciuman atau olfaktori didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Penghidupan atau olfaksi adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sel sensor spesialisasi pada rongga hidung vertebrata. Dan dengan analogi sel sensor pada antena invertebrate untuk hewan penghirup udara. Sistem olfaktori mendeteksi zat kimia asiri atau pada kasus sistem olfaktori aksesori fase cair pada organisme yang hidup di air seperti ikan atau krustasea. Zat kimia terkandung pada medium air di sekitarnya. Persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Pengecapan atau gustasi adalah suatu bentuk kemoreseptor langsung dan merupakan satu dari 5 indera tradisional. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa suatu zat seperti makanan atau racun. Pada manusia dan banyak hewan vertebrata lain, indera pengecapan terkait dengan indera penciuman pada persepsi otak terhadap rasa. Sensasi pengecapan klasik mencakup manis, asin, masam, dan pahit. Belakangan ahli-ahli psikofisik dan neurosains mengusulkan untuk menambahkan kategori lain, terutama rasa gurih atau umami dan asam lemak. Pengecapan adalah fungsi sensoris sistem saraf pusat. Sel reseptor pengecapan pada manusia ditemukan pada permukaan. 4. Proses terjadinya persepsi. Proses persepsi didasari pada beberapa tahap, yaitu A. Stimulus atau rangsangan.
merupakan rangsangan dari dunia sekeliling yang ditangkap indera.